ruangan. 1 carport, carportnya ada di sini. Nomor 2 ini teras depan. 3 ini adalah foyer. 4 adalah powder room. 5 adalah ruang tamu. 6 ini tangga. 7 ini ruang keluarga. 8 itu adalah kamar utama. Nah, kamar utama ini tadi yang ada di timur, baratnya di sini. Jadi di sini belakang side, di sini depan side. Jadi timur barat. Nah, di sini ada musola, di sini ada kamar tamu. Dan di sini juga ada toilet umum. 12 yang di 12 ini adalah kamar sopir, 13 kamar ART. 15 ini adalah WC servis ya untuk ART atau sopirnya, atau misal dari luar kotor dan tidak mau memontir rumah, kita bisa kesini dulu. 14 ini ada dapur kotor. 17 ini dapur bersih. Di sini ada ruang makan yang terhubung langsung dengan, maksudnya tidak terhubung tapi dilapisin dengan dinding kaca, jadi bisa melihat langsung kolam renang dan teras belakang. Nah, 18 ini teras belakang, jadi kita bisa ngumpul-ngumpul di sini. 19 ini ada kolam renang. 20 juga teras di samping. Nah, jadi kita bisa sambil berbincang, bisa juga melihat ke teras samping atau berkumpul di sini juga. Nah, baik. Selanjutnya ada di denah lantai 2. Nah, yang pertama itu adalah balkon. Balkonnya cukup luas untuk bersantai, menikmati angin, udara bebas. Dan di sini ada ruang keluarga untuk berkumpul, misalnya teman-teman anak-anak mau main, bisa berkumpulnya di daerah sini. Nah, 3 ini adalah kamar anak 1, 2, dan 3 di bagian 5 ini. Nah, ini kamar anak semua dan itu masih ada di timur. Kalau emang sih di 5 ini emang agak dekat dengan barat, tapi dia tidak langsung karena masih ada ruang servis di sini, jadi terhalang mataharinya. Dan di sini diberikan sun shading. Nah, 9 ini adalah void. Voidnya cukup besar untuk memperluas, terlihat lebih luas. Dan 6 ini adalah ruang laundry buat jemur, mencuci di sini. Tapi di 8 ini kan ada balkon. Nah, di sini juga bisa jemur, misalnya mau matahari langsung. Kan di sini barat ya. Jadi agak panas. Jadi bisa dijemur di daerah sini. Nah, 7 ini ada fitness center. Jadi misalnya kita bisa treadmill dan angkat beban sedikit di sini. Terus di sini ada tangganya. Nah, baik, itu adalah denah lantai 2. Dan ini adalah tampak depan desain saya. Jadi saya memakai atap miring 30 derajat untuk agar kemiringan hujan tetap akan langsung jatuh dan tidak tergenang di atap. Lalu di sini ada kaca skylight agar pencahayaan alami masuk ke dalam rumah saat siang hari. Dan di sini adalah ventilasi. Tidak akan khawatir takut masuk tempias hujan karena di sini overhangnya cukup lebar. Nah, jadi udara saja yang bakal masuk di sini. Di sini juga saya buat bukaan. Ini ada jendela, di sini jendela juga, di sini rosternya ada 2, jadi rumahnya tuh pasti adem ya. Di sini juga ada pintu untuk ke balkon. Di sini saya buat ventilasinya lebar agar angin tetap bisa masuk ke dalam rumah dengan sirkulasi yang baik. Ini di sini juga agar lantai satunya juga masuk angin. Oke. Nah, di sini adalah tampak belakang. Dan tampak belakang saya kasihkan
dinding kaca agar rumahnya terlihat lebih luas ya. Terus di sini bisa dilihat kalau misalnya dari ruang makan atau ruang keluarga itu bisa dilihat langsung, mereka langsung bisa lihat kolam renang ataupun teras gitu ya. Nah, ini tampak kirinya ini adalah ruang RT dan sopirnya. Di sini ini ada menuju dapur kotor. Di sini ada tangga serta ini laundry roomnya tadi, yang ini balkon. Nah, di sini jendela kamar anak 3. Nah, baik. Nih, di sini juga kelihatan ya ada skylight. Jadi cahayanya masuk dari mana saja dan rumahnya tetap terang tanpa lampu. Nah, di sini juga saya di tampak kanan ya, saya berikan pada teras ini ventilasi yang lebar serta bukaan pintu geser. Nah, di sini juga saya beri jendela mati ya, kaca yang cukup tinggi karena saya mau ruang makan itu terhubung atau terlihat langsung dari luar maupun dalam keluar. Dari lantai 2 pun bisa, karena misalnya kita lagi lari, kita bisa melihat ke bawah gitu ya kan, yang bawah lagi ngapain, pool, kolam renang gitu kan. Nah, ini adalah 10 kelebihan desain dari desain saya. Yang pertama, atap miring. 2, plafon tinggi. 3, terdapat banyak bukaan. 3, terdapat banyak ulangi ya. 1, atap miring. 2, plafon tinggi. 3, terdapat banyak bukaan. 4, void yang luas. 5, terdapat sun shading. 6, area privat kamar diletakkan di arah timur. 7, terdapat jalur servis. 8, penempatan vegetasi di elemen rumah. 9, efisiensi energi. 10, adanya kolam renang sebagai tempat rekreasi. Nah, atap miring tuh fungsinya apa sih? Ya kan, 30 derajat dibuat miring. Coba bagusannya atap dak gitu kan. Nah, tapi tuh di sini tuh ada fungsinya tahu, dan banyak. Atap dengan kemiringan 30 derajat ini berfungsi agar air hujan terbuang lebih cepat ke tanah. Jadi dia langsung gitu mengalir ke bawah. Jadi dia tidak tertahan di tengah-tengah di sini. Atapnya juga memiliki overstack yang lebar, jadi mengurangi resiko tembias hujan ke dalam yang tadi. Nah, di sini overstacknya tinggi sebenarnya. Maksudnya overstacknya lebar, jadi air hujan tuh tidak akan masuk ke dalam rumah, kias gitu ya kan. Nah, atap ini juga bisa mengurangi resiko kebocoran dan mengenang di atap. Nah, seperti ini. Nah, menggenang nggak mungkin karena dia bakal langsung turun ke bawah gitu. Jadi yang kedua adalah plafon tinggi. Nah, bisa dilihat di sini plafonnya tinggi, tidak bersekat segini. Saya buat tinggi menyatu dengan atapnya. Di sini juga ada skylight yang tadi. Jadi cahayanya akan masuk lewat sini dan di sini. Ventilasinya udara masuk lewat di sini, bisa keluar lewat sini. Nah, apa sih fungsinya? Nah, itu tuh memberikan kesan ruang lebih luas dan lega. Pencahayaan alami dari skylight membuat ruangan terang tanpa energi dan membuat sirkulasi udara lebih baik karena mempercepat aliran udara. Nah, itu fungsinya plafon yang tinggi. Lalu, banyak bukaan. Di desain saya ini banyak bukaan ya. Banyak bukaan itu bisa mengurangi panas dalam ruangan serta kelembapan. Nah, seperti bukaan di pintu ini dan di jendela ini juga bisa dibuka pintu kamar. Terus di sini juga terasnya adalah pintu geser, sini juga pintu geser, sini juga jendela bisa dibuka. Jadi ruangan tuh nggak lembab, pengap ya, panas gitu kan. Terus bisa memberi view ke taman atau luar bangunan. Nah, jadi kalau misalnya saya buat dinding kaca ini biar bisa melihat
ketama atau luar bangunan. Nah, pencahayaan alami juga maksimal, bisa mengurangi kebutuhan lampu pada siang hari, jadi hemat walaupun rumah mewah. Void yang luas. Nah, voidnya saya buat luas, jadi lantai 2 dan 3 itu bisa lantai 2 itu bisa kelihatan dari lantai 1, lantai 1 bisa kelihatan dari lantai 2. Jadi mereka sangat-sangat nyatu. Void juga membuat rumah terasa lebih lega dan luas. Void menciptakan koneksi visual antar lantai, jadi ruangan lebih terbuka dan interaktif. Meningkatkan pencahayaan alami ke lantai bawah. Jadi yang tadi skylightnya juga bisa tembus ke lantai 1. Nah, penggunaan sun shading. Nah, saya gunain sun shading pada area kamar karena takutnya kamar itu terkena sinar matahari langsung, soalnya panas. Nah, itu tuh juga bisa meningkatkan estetika bangunan. Sun shading juga mengurangi silau akibat cahaya matahari, mengurangi panas matahari langsung. Lalu, peletakan area privat. Nah, kamar tidur utama saya letakkan di area timur tadi. Nah, ini area barat, jadi area kamar tidak terkena sinar matahari sore. Kamarnya juga mendapat sinar matahari pagi yang sehat, karena sisi timur di sini. Suhu kamar lebih sejuk saat siang dan sore. Nah, jalur servis. Nah, jalur servisnya di sini, masuk sini. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu atau pembantunya RT-nya lagi bawa banyak belanjaan bisa lewat di sini, jadi tidak mengganggu operasional ruang utamanya. Terus mengurangi kebisingan juga, mempermudah perbaikan dan pembersihan tanpa mengganggu ruang utama, memisahkan sirkulasi utama dan servis sehingga aktivitas tamu tidak terganggu oleh kegiatan operasional rumah. Jadi jika kalau ada acara yang lagi masak-masak atau persiapkan bisa lewat sini, jadi nggak usah lewat depan. Vegetasi. Nah, vegetasi membantu mengurangi panas dan suhu pada rumah, meningkatkan nilai estetika fasad. Vegetasi juga bisa meredam kebisingan dari luar. Vegetasi juga berguna untuk penyerapan air di tanah. Nah, saya pakaiin vegetasinya di sini, jadi rumah itu terasa lebih sejuk ya. Udah lagi banyak bukaan, terus ditambah lagi vegetasi, dan seberapa sejuknya itu. Nah, vegetasi ini juga tuh saya pakainya banyak ya di sini. Balkon juga saya pakai di dinding bagian depan agar terlihat lebih asri. Selanjutnya adalah efisiensi energi. Nah, ini penampakannya kalau ruangannya siang hari tanpa lampu bisa seterang ini karena pencahayaan alami sudah terlihat dari maksudnya masuk dari jendela mati yang ada di lantai 2 kemudian di lantai 1, dan view-nya bagus ya. Nah, karena ventilasi dan jendela banyak ruangan terasa lebih sejuk, jadi mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. Karena banyak bukaan dan skylight pada siang hari bisa tidak menggunakan lampu. Jadi kita bisa tidak menggunakan lampu loh pada siang hari karena sudah terang. Nah, habis itu kolam renang. Saya juga punya kolam renang. Kolam renang juga membantu menurunkan suhu mikroklimat sekitar rumah. Jadi misalnya di bawah pohon ini adalah adem gitu kan. Nah, di dekat kolam renang juga adem karena ada airnya. Air juga bisa menurunkan suhu. Dan juga ada di sini. Jadi bisa menurunkan suhu. Kolam renang dan teras menyatu dan bisa menjadi tempat berkumpul bersama teman dan keluarga. Nah, jadi kalau misalnya ada acara barbekyuan atau tahun baruan, Imlekan, Lebaran, semuanya bisa kumpul juga di sini atau di ruang-ruang sini. Jadi itu banyak tempat buat space keluarga atau teman. Nah, sekian, terima kasih presentasi desain rumah dari saya. Terima kasih.